Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, sobahul khair. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali bersama Bu Eva dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak tentang sikap berterima kasih dan rendah hati. Sebelum kita mulai belajar, yuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Di pelajaran akidah akhlak kali ini kita akan mempelajari dua pembahasan. Yang pertama tentang sikap berterima kasih. Kemudian yang kedua tentang sikap rendah hati. Yuk simak sampai selesai ya. Berterima kasih adalah ungkapan syukur atas segala sesuatu yang baik. Berterima kasih adalah ungkapan yang sederhana, tetapi banyak yang sulit melakukannya. Saat kita merasa kesulitan, lalu datang pertolongan, maka hendaknya kita bersyukur dengan mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga perlu diungkapkan saat mendapat nikmat dari Allah. Berterima kasih kita lakukan setiap saat tanpa batasan waktu dan tempat. Berterima kasih dimulai kepada Allah Sang Pencipta, kemudian kepada kedua orang tua yang menyayangi kita, yang sudah menolong kita, kepada guru yang sudah mengajar, kepada keluarga, kepada teman dan sahabat, serta kepada orang yang selalu berbuat baik kepada kita. Nah, ada hadisnya nih tentang pentingnya berterima kasih, yaitu sebagai berikut. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Rawahu Ahmad. Yang artinya, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Ahmad. Mengucapkan terima kasih harus dibiasakan dalam kehidupan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Pasti kita membutuhkan bantuan orang lain. Saat mendapatkan bantuan dari orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih kepadanya. Lalu, bagaimana cara berterima kasih? Nah, berikut contoh cara berterima kasih dalam kehidupan. Yang pertama, dengan cara mengucapkan terima kasih langsung secara lisan. Yang kedua, dengan cara bersyukur kepada Allah setiap saat atas kehidupan kita. Yang ketiga, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian, menjalankan ibadah dengan khusyuk. Yang kelima, taat dan patuh dengan perintah orang tua. Yang keenam, tidak banyak mengeluh. Yang ketujuh, berterima kasih kepada guru dapat dilakukan dengan tidak menjadi murid yang nakal. Dan yang terakhir, gemar memberi atau bersedekah. Nah, itulah cara berterima kasih dalam kehidupan kita. Nah, coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar nomor 1. Sedang apakah Ahmad? Ya, betul. Ahmad sedang berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah, berterima kasih atas nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian, perhatikan gambar nomor 2. Ibu dan Ali sedang makan bersama di meja makan. Ali mengucapkan terima kasih kepada ibunya karena sudah membuatkan makanan. Nah, itulah contoh-contoh cara berterima kasih dalam kehidupan. Sikap rendah hati. Rendah hati artinya tidak suka memamerkan kelebihan yang dimiliki. Lawan kata dari sikap rendah hati adalah sikap sombong. Sombong atau congkak atau disebut dengan takabur. Rendah hati dalam Islam disebut dengan tawadu atau tunduk.
Orang yang memiliki sikap rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rendah hati tahu bahwa kelebihannya tidak dapat menandingi kelebihan Allah. Hanya Allah lah yang maha memiliki segalanya. Oleh karena itu, manusia tidak boleh menyombongkan diri atas apa yang dimilikinya. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Tanda-tanda orang yang rendah hati adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak menonjolkan diri kepada sesama manusia. Kemudian, selalu menghormati orang yang lebih tua. Menyambut orang lain dengan wajah bahagia. Ramah dengan semua orang, mau berbaur dengan orang lain tanpa membeda-bedakan. Yang terakhir, tidak gengsi untuk melakukan hal-hal yang berbeda dari yang lain. Contoh perilaku rendah hati. Ihsan adalah anak yang pandai di kelasnya. Meskipun pandai, Ihsan tidak sombong. Ihsan tidak pernah meremehkan teman-temannya. Jika ada teman yang kesulitan, Ihsan segera membantunya. Jika ada teman yang bertanya, Ihsan berusaha untuk menjawab semampunya. Ihsan adalah anak yang rendah hati. Berikut contoh-contoh lain dari sikap rendah hati. Yang pertama, tidak berlebihan dalam berpakaian, makanan, dan minuman. Kemudian, sopan dan santun dalam bersikap dan bertindak. Yang ketiga, merendahkan nada bicara. Yang keempat, suka menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, tidak merendahkan teman atau orang lain. Tidak sombong jika sudah pandai dan berprestasi. Tidak suka pamer harta dan mainan yang dimilikinya. Tidak mengharapkan imbalan saat menolong orang. Sederhana dalam kehidupannya, lemah lembut terhadap sesama manusia, dan patuh kepada perintah orang tua dan guru. Itulah ciri-ciri contoh perilaku rendah hati. Setelah kita bersikap rendah hati, apakah ada hikmahnya? Tentu ada. Nah, ini adalah hikmah dari rendah hati. Yang pertama, mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjauhkan diri dari sikap sombong. Yang ketiga, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dihormati dan disenangi banyak orang. Menjadi anak yang mudah bersyukur dan selalu ikhlas. Memiliki banyak teman dan selalu memberikan manfaat untuk orang lain. Anak yang rendah hati tidak suka membanggakan diri. Anak yang baik harus bersikap rendah hati. Sebagai orang beriman, berilmu, dan beradab, maka kita harus selalu berterima kasih dan rendah hati dalam kehidupan kita. Setelah kita memahami sikap berterima kasih dan sikap rendah hati, yuk sekarang kita kerjakan latihan Lu'bah Ayo Bermain halaman 40. Kerjakan di buku paket Akidah Akhlak ya. Kemudian kalian foto dan kirim di Google Classroom. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Semangat terus belajarnya. Membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.